الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. خصوصا إلى روحي خصوصا إلى أرواح عبد الله بن سمر الشيخ عبد الله بن سمر الحضرمي، ثم إلى روح الإمام نووي بن عمر بن محمد الجاوي البنتني، ثم إلى روح سيد الجاد الحبيب عبد القادر بن علي الحامد محسن بن علوي السقاف، ثم إلى روح سيد الوالد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد، ثم إلى روح والدتي الحبة الحبيبة محسن بن علوي السقاف، ثم إلى أرواح والدنا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita masih di dalam pembahasan tentang 20 sesuatu yang najis. Sampai kita pada pembahasan tatimmatun, penyempurna. Lau ikhtalato, jika bercampur, ma'ul halki, air yang digunakan untuk mencukur, air cukuran. Biasanya kan ada orang kalau dia bercukur kan dikasih air. Kemudian terkadang air tadi itu bercampur bidami, dengan darah. Maka ketika itu lam yu'fa anhu, tidak dimaafkan darinya. Bin nisbati, dengan nisbah lima itamdhifi, untuk air pembersihan, ba'da, setelah izalatis sya'ari, setelah penghilangan yang namanya rambut. Ammal ma'ul al-awwalu, adapun air yang pertama, alladzi, yang yuballu, yang dibasahi, bihi, dengannya itu air, asy'aru, rambut, liyukhlaqo, untuk dicukur, fayu'fa anhu, maka dimaafkan darinya itu air. Alasannya apa? Lima syaqqati, karena kesulitan, halqis sya'ari, pencukuran rambut, biduni ballihi, dengan tanpa pembasahannya itu rambut. Jadi gini, kalau orang pertama kali cukur kemudian diberikan air, atau misalnya jenggot atau misalnya kumis diberikan air, kemudian ketika dicukur keluar darah, sehingga darah tadi itu bercampur dengan air yang digunakan untuk pembersihan tadi itu, maka hukumnya air yang bercampur dengan darah tadi itu dimaafkan.
Faham? Alasannya apa? Karena sulit mencukur tanpa diberikan air. Tapi kalau sudah dicukur bersih, kemudian diberikan air. Ketika diberikan air ada yang terkelupas, maka air tadi itu yang bercampur dengan darah, yang mana darah tadi itu keluar setelah bersihnya rambut, setelah dicukur semuanya, tidak dimaafkan. Faham ini? Alasannya yang pertama itu dimaafkan karena sulit mencukur kalau tidak menggunakan air. Faham ini ya? Adzamina asyara yang ke-18, sesuatu yang najis. Apa? Jirratu bikasril jimi. Apa jirroh itu? Wahia, yaitu jirroh, ma yukhrijuhu, apa-apa yang mengeluarkannya, apa-apa. Al-ba'iru, onta. Au ghairuhu, atau selainnya onta. Lil ijtirori, untuk ijtiror. Ijtiror itu apa? Mengeluarkan dari perut untuk dikunyah kembali, kemudian ditelan lagi. Itu namanya ijtiror. I'adatu fi batnihi wa madaghahu marratan tsaniyatan. Yaitu dikeluarkan dari perutnya, di mulut, dikunyah kembali, ditelan kembali. Itu namanya ijtiror. Yaitu al-akli tsaniyan, untuk dimakan yang kedua kali. Itu najis. Kalau misalnya kita terkena, kalau kita manusia tidak bisa itu. Onta. Bahkan onta itu minumnya banyak. Karena onta itu minum tidak semuanya langsung dikonsumsi oleh tubuh, ada yang disimpan. Makanya onta itu kalau sudah minum itu kan banyak, disimpan, itu untuk 2-3 hari keluar lagi. Makanya kalau disembelih nanti onta itu, bagian untuk nyimpen airnya itu namanya garbeh. Garbeh itu bisa digunakan untuk tempat penyimpanan air dan jadinya dingin nanti. Gitu. Termasuk makan bisa dikeluarkan lagi oleh onta tadi itu untuk dikunyah kembali. Tidak tahu sapi bisa enggak ya? Sapi ya? Hah? Mamalia. Hah? Ya itu. Sapi juga kira gitu ya. Biasanya makan perut dikeluarkan lagi, di mulutnya dikunyah lagi. Itu kalau mengenai kita najis. Alasannya apa? Ya karena sudah masuk ke dalam perut. Wa amma, dan adapun ma yukhrijuhu, apa-apa yang dia mengeluarkannya min janibi famihi, dari sisi mulutnya, inda, ketika al-hayajani, ketika al-hayajan, hayajan itu gerakan ittiror, gerakan refleks. Ya, apa gerakan refleks itu? Kalau kita makan, mau tidak mau ketika ada makanan di mulut kita, langsung gerak rahang kita, cedek, 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 cedek. Itu namanya hayajan. Nah, kalau itu makanan dikeluarkan di mulutnya masih dikeluarkan dari sampingnya mulut, ya, untuk dikunyah, kemudian itu mengenai kita, itu dinamakan apa? Al-musamma bil qullati, dinamakan dengan kullah. Kullah itu makanan yang keluar masih di dalam mulut, bukan dalam perut, masih dalam mulut. Kalau mengenai itu, falaisa binajisin, maka bukanlah hal tersebut dengan najis. Alasannya apa? Ya sama seperti kita. Kita manusia kalau mengeluarkan sesuatu dari perut, gumoh, anak kecil, muntah, ya, itu najis. Karena apa? Dari dalam. Atau di bawah makhraj apa? Kho.
di bawah mahtul kho. Najis. Sama binatang jangan sama seperti itu. Ini alasannya. Li'annahum minal lisan. Karena sesungguhnya dari lisan Mas ya, di mulut. Belum masuk ke dalam perut, masih di mulut. Ketika itu tidak najis. Sama liur. Air liur kalau keluar dari perut najis. Kalau dari rongga mulut tidak najis. Kenapa? Karena masih di atasnya makhraj kho. Di atas pangkal leher. Itu najis. Makanya kalau tidur menggunakan bantal, itu liur yang keluar tidak najis karena dari mulut. Kalau tidak menggunakan bantal, yang keluar itu dari dalam perut, makanya najis. At-tasi'a asyara yang ke-19, ma'ul mutanafiti, air mutanafit. Mutanafit itu apa? Bathratun takhruju fil jildi minal amali. Mutanafiti. Mutanafit itu sesuatu yang keluar, sesuatu yang muncul dari satu pekerjaan, satu hal. Misalnya apa? Seperti kapalan gitu loh. Atau misalnya terkena sesuatu yang panas sehingga muncul seperti gelembung-gelembung gitu. Ngerti ini? Ai al-baba al-baqabik. Namanya baqabik. Baqabik itu yaitu melentung, kena apa-apa yang panas itu bisa melentung, apa, menggelembung ya. Dalamnya ada airnya. Itu. Ya apa hukumnya itu? Alladzi lahu rihun, yang untuknya bau. Tentunya bau yang dimaksud di sini adalah bau busuk. Maka najis. Wa illa, kalau memang tidak ada baunya, fatahirun, maka hukumnya adalah suci. Makanya melentung-melentung tadi itu dilihat. Kalau memang airnya itu bau, berarti air itu najis. Kalau tidak bau, berarti tidak najis. Khilafan lirrafi'i, berbeda pendapat menurut Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i mutlakon, pokoknya air yang melentung tadi itu, air yang menggelembung tadi itu, mau ada baunya, mau tidak ada baunya, najis. Mutlakon. Faham? Kemudian al-ishruna, yang ke-20 atau yang terakhir, dukhanun najasati, asap najis. Asap najis apa misalnya? Ini ada sampah. Di dalam sampah tadi itu ada bangkai tikus. Bangkai tikus kan suci. Ya. Suci, Mas. Hah? Bangkai tikus apa gue? Loh, kok ragu? Najis. Ragu, najis. Paham ya? Ada bangkai tikus. Kemudian dibakar, diberi minyak tanah atau diberikan bensin, dibakar, keluar asap kan? Otomatis asap tadi itu bukan murni dari sampah tok. Asap tadi itu juga dari bangkai tikus yang terbakar. Nah, ini asapnya, kalau kita misalnya jemur pakaian, asap tadi itu mengenai pakaian, maka hukumnya adalah menajiskan asap tadi itu. Faham? Sehingga pakaian kita yang dijemur, yang terkena dari asap tadi itu, ya najis, mutanajis. Faham? Dijelaskan di sini. Wahua, dan dia asap yang najis itu
al-munfasilu minha, yang terpisah darinya, biwasitoti narin, dengan perantara api. Ya dibakar tadi itu. Wa kadza, begitupun bukharuha, uapnya, wahwa, yaitu al-lahabu, yaitu apa ini, jilatan api as-sofi, yang murni memang, minad dukhani, dari asap. Paham ini ya? Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan ini yang namanya kotoran sapi itu daripada tidak ada faedahnya, kita gunakan untuk sebagai bahan bakar. Ada yang gunakan seperti itu. Bagaimana hukumnya untuk menggunakan dengan perantara api dibakar? Ya najis. Keluar asap dari sana, keluar uap atau asapnya tadi itu adalah najis. Kenapa? Karena dari sesuatu yang najis. Paham ini? Nah, wala farqa fi dzalika, tidak ada bedanya dalam hal tersebut, baina, antara ayyan fasila, terpisah, min najisil aini, dari najis barangnya, memang asli barangnya itu, misalnya bangkai dibakar, diberikan contoh di sini apa? Kal jillati bitatslits. Jillah itu apa? Ay al ba'ratu. Apa ba'ro itu? Kotoran. Yang Abi bilang tadi itu loh. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, dimanfaatkan katanya untuk dibakar sehingga bisa mengeluarkan uap dan lain sebagainya. Asap atau uap yang keluar najis dan menajiskan yang mengenai. Aukal hatobi, atau misalnya apa? Kayu. Atau seperti apa? Kayu bakar al-mutanajisi, yang mana kayu bakar itu ternajisi bil bauli, dengan kencing, matalan, misalnya. Nah, itu tetap hukumnya adalah menajiskan. Ngerti ini? Makanya hati-hati kalau meletakkan kayu bakar itu, hati-hati. Kalau misalnya kayu bakar tadi itu dikencingi oleh kucing, ya, maka kayu bakar itu hukumnya mutanajis. Ketika dibakar, otomatis akan keluar asap. Asapnya asap najis. Itulah. Faham ini, Bu? Summa, kemudian, alam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, rotubatal farji, sesungguhnya basahnya kemaluan perempuan, atau yang kita kenal dengan nama keputihan, ala thalathati aksamin, atas 3 bagian-bagian. Yang pertama apa? Tohirotan qot'an, suci secara paten, wahia, yaitu basah, wahia rotubatul farji, yaitu basahnya kemaluan itu, annasyiatu, yang muncul, mimma, dari apa-apa, yabharu, yang nampak, minal mar'ati, dari seorang perempuan, inda qu'udiha, ketika duduknya itu perempuan, ala qadamaihi, atas kedua kakinya itu perempuan, yaitu ketika jongkok. Atau lebih diperjelas lagi, apabila keluarnya itu dari bagian luar kemaluan. Apa bagian luar kemaluan itu? Bagian yang wajib dibasuh ketika istinja atau bersuci. 1. Yang kedua, bagian yang dinamakan apabila mengenai bagian tersebut, maaf, ketika hubungan badan belum mewajibkan mandi. Paham? Itu bagian tohir, bagian luar.
Apabila keluar dari sana keputihannya, tidak najis. Yang kedua, wa tahiratin ala ashah, dan suci atas pendapat yang paling sahih. Wahia, yaitu bahasanya kemaluan, ma yasilu ilaiha, apa-apa yang sampai ilaiha kepada itu kemaluan perempuan, zakarul mujami'i, yang sampai yang namanya kemaluan laki-laki ketika berhubungan badan, yaitu yang wajib mandi apabila kemaluan laki-laki masuk ke dalamnya. Faham? Bagian pertengahan itu ada khilaf. Pendapat yang paling sahih, yang paling benar mengatakan bahwasannya suci. Yang ketiga sekarang, wabinajisatin, dan dengan hukumnya najis, wahia, yaitu basahnya kemaluan, mawaro adalika, apa-apa belakangnya itu, yaitu bagian dalam, bukan luar, bukan tengah, tapi dalam. Lakinna, nah, taib ya. Ini jadi pembahasannya gini. Kemaluan perempuan yang keluar cairan atau keputihan, apabila bagian luar, yaitu bagian yang wajib untuk dibasuh ketika istinja, atau bagian yang apabila dimasuki kemaluan laki-laki belum mewajibkan mandi masihan, itu hukumnya adalah suci. Kalau bagian tengah, pendapat yang paling sahih menyatakan adalah suci. Pendapat yang paling sahih, yaitu apabila kemaluan laki-laki masuk ke bagian tengah, wajib mandi. Yang ketiga, bagian dalam. Apabila bagian dalam, hukumnya najis. Timbul pertanyaan, bagaimana bisa tahu ini luar, ini tengah, ini dalam? Dengan ciri-ciri tadi itu, atau yang paling gampang, kalau ada baunya. Kalau baunya busuk, itu berarti dari dalam. Kebanyakan seperti itu. Kalau tidak ada baunya, itu bisa dari luar, itu bisa dari tengah. Itu. Nah, 3 tempat kemaluan ini makna firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan benar-benar kami telah memuliakan anak manusia. Dengarkan. Lakinna, akan tetapi, hadhil aksami, ini bagian-bagian fi farjil adamiyati, di dalam kemaluan manusia. La fi farjil bahimati, tidak di kemaluan binatang. Kenapa? Li'annal bahimata, karena sesungguhnya itu binatang, laisalaha, tidak ada untuknya itu binatang, illa kecuali manfadun wahidun, lobang saluran yang satu, lil bauli wal jimai, untuk kencing dan untuk jima, ya di situ salurannya. Paham ini? Kalau untuk perempuan, manusia enggak. Saluran kencing lain, saluran untuk mengeluarkan mani lain. 3 bagian itu. Kalau binatang enggak, satu toh. Tapi kalau manusia dibagi. Makanya mulia manusia. Benar-benar Allah telah memuliakan manusia. Ini mengatakan siapa? Qalahus Suwaifiyu, berkata Suwaifiyu. Far'un, cabang masalah. Al-mashimatu. Mashima itu apa? Mashima itu at-tabaqatu alladhi yakunu fihil janinu fil batni wa yakhruju ma'ahu indal wiladati. Mashima itu penutup bagi bayi. Penutup bayi. Yang mana ini penutup ini keluar berbarengan dengan si bayi. Apa berarti?
Bukan hari-hari, bukan. Penutupi. Ono bidananya. Biasanya kan ada kan anak baru keluar itu kan seperti ada lendir itu kan. Ketuban, bukan. Ketuban itu kan cairannya ya. Wallahu alam sih, ketuban ini yang jelas gini. Ini sesuatu yang menutupi. Ya mungkin bisa dikatakan ketuban itu. Yang mana keluar ketika berbarengan dengan sang anak keluar dari perut ibu. Itu namanya masyimah. Nah ini, al-kharijatu yang keluar ma'al waladi bersama anak, itu hukumnya apa? Tohiratun, suci. Hukumnya adalah suci. Padahal kalau menurut keterangan tadi apa? Keluar dari dalam itu kan. Cuma ini bukan masalah keputihan. Yang luar, tengah, dalam itu keputihan. Ini bukan. Ini sesuatu yang melindungi si janin. Yang keluar bersama dengan janin, sesuatu itu yang berbarengan dengan janin, yang berfungsi melindungi janin di dalam perut, hukumnya suci. Hukumnya adalah suci. Qala Syabramulisiyu, berkata Syabramulisi, wa dhahiru, yang dhahir annaha sungguhnya la yajibu fiha syai', tidak wajib di dalamnya sesuatu pun, tidak ada. Oh, yang masalah masyimah itu ya, yang keluar itu, oh harus gini kok, tidak ada, suci kok. Suci. Paham? Dengarkan ini. Ini sekarang bahas tentang orang yang tidak percaya berkah ini. Ya kan? Nabi ku berkah ta. Nabi itu sama seperti kita. Nabi itu tidak ada bedanya. Dengarkan. Kalau ada anggota pengajian yang seperti itu atau baru sembuh dari itu, biar didengarkan. Nah, dibuka telinganya lebar-lebar. Kalau tertutup kerudung, sementara dibuka dulu kerudungnya, biar dengar. Yang mendengarkan dari radio, biar dengarkan. Jadi ngomongnya itu dengan dalil, bukan ngomong jarene, ndak, pakai dalil. Dengarkan. Faidatun, satu faedah. Al-fadolatu, kotoran-kotoran. Fadolat itu apa sih? Hajat itu loh. Maaf ya, maaf. Berak. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Tohiratun, suci. Manusia sama seperti kita, bedanya. Ya lain tuh. Kalau ente punya kotoran, makanya Islam itu mewajibkan untuk kotoran itu ditutup, semuanya ditutup. Karena apa? Sumber penyakit. Kotoran ini kulon jenengan, tapi lek kotoran Nabi suci, suci dengan dalil kitab. Nah itu dalil apa? Ngomong. Jane Ustadz Fulan. Ustadz tidak lulus biar. Wakadha, begitu pun apa? Sairul anbiya, seluruh para nabi-nabi. Kenapa kok seperti itu? Kok sampai kotorannya itu suci? Kenapa? Tashrifan limaqamihim, karena bentuk pemuliaan untuk kedudukan mereka para nabi, para rasul. Nah, pelajaran yang lalu kan sudah diajarkan kan tentang masalah istinja dengan menggunakan batu. Ya pada istinja dengan batu itu boleh meskipun bukan dari batu, asalkan sesuatu yang padat, yang suci. Padat yang suci. Tisu. Asalkan sesuai dengan syarat-syarat di dalam istinja dengan batu yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana kalau ada kotoran para nabi, para rasul mengering, kemudian digunakan untuk istinja? Ini. Wa ma'adzalika, dan bersama itu, bersama sucinya dari kotoran para nabi dan para rasul tadi itu, ya juzu boleh al istinja ubiha, istinja dengan kotoran para nabi dan para rasul. Kalau memang kotoran para nabi, para rasul itu najis seperti kotoran kita, manusia yang lainnya ini,
otomatis kita tidak boleh menggunakan kotoran tadi itu untuk istinja. Karena istinja membersihkan sesuatu yang najis dengan sesuatu yang suci. Kalau dengan yang najis, ya tidak iso. Mosok najis bersaing najis, ya najis kuadrat jenenge. Karena kotoran Nabi itu suci, ketika suci bisa digunakan untuk istinja atau kalau bahasa VG-nya apa? Istijmar. Faham? Istijmar. Kan sudah belajar ini. Idza wujidat fiha, jika didapatkan di dalamnya syurutul hajari. Syarat-syarat batu al-mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad. Bi khilafil bauli, berbeda dengan kencing. Kencingnya para nabi, para rasul tidak bisa digunakan istinja. Kenapa? Bukan karena najisnya, tetapi karena tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Cair. Syaratnya menggunakan batu itu harus sesuatu yang padat. Tapi kalau kencingnya itu sendiri suci. Sahabat minum kencingnya Nabi kok. Ndak ngomong no dalile. Iki lek ana sing krungu golongane ustad, golongane ustada karbitan, kemudian marah dari omongan anak, tal indi, dateng ke anak. Anak berikan dalil kitab ini tentang masalah meminum dari kencingnya para nabi, para rasul, meminum kencingnya Nabi Muhammad SAW. Hukumnya halal, suci. Paham? Lebih kalau kotorannya bagaimana? Dengarkan. Dengarkan ini ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh akluha, memakannya kotoran para nabi, para rasul. Jangan diputus. Illa, kecuali idza kanat, jika ada litabarruki, untuk ngambil berkah. Jadi misalnya ini kotorannya nabi, kotorannya rasul, sampean makan tidak boleh. Tapi kalau apa? Ini kotorannya nabi, kotoran rasul, anak gunakan untuk berkah, makan halal. Makanya anak bisa katakan cukup tidak mengetahui ya. Atau kalau bahasa kasarnya apa? Cukup goblok. Cukup goblok sekali. Yang katakan apa? Tidak ada berkahnya nabi. Oh goblok, tidak pernah baca kitab ini. Ya. Anak tidak mau dari kitab, dari Al-Quran sama hadis. Lagi tekon di kitab ini. Hah? Teko primbon. Makanya hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Ojo mentang-mentang iki teko Arab, ngomongin bahasa Arab. Hati-hati. Wong Arab yang ngomongnya Arab. Lek ngomong Arab mau Madura yang medeni. Paham ya? Harus ini loh. Tidak ada masalah. Ambil barokah. Wong kotoran oleh barokah, wong maning lainnya, ya tambah nemenan maning. Paham? Wa yajuzu wat'uha, dan boleh kita ini meletakkan, menginjak kotoran tadi itu birijli dengan kaki kita, tidak ada masalah. Kenapa? Ada kotoran ya, kita buat mainan gini, kita pegang-pegang, najis. Kemudian apa? Haram perbuatan tadi itu, tidak boleh. Itu namanya apa? Tabammuh bin najasah. Dia berbuat sesuatu untuk nyentuh tadi itu dengan najis yang tidak ada faedahnya. Lain kalau dokter, lain kalau untuk penyembuhan, lain kalau untuk misalnya ada hajat, misalnya ya gampang lah, dinas peternakan misalnya ada sapi yang sakit kemudian masukkan tangannya, di situ terkena kotorannya mungkin di dalam perutnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada hajat. Tapi kalau tidak gawe diotek-otek gini, diinjak-injak gitu, haram. Selain najis haram. Tapi kalau nabi, kotorannya rasul, meskipun kita injak dengan kaki kita, tidak ada masalah. Karena apa? Karena suci. Ngerti? Oh, itu kan dulu kalau zamannya nabi, kalau nabinya sudah ada gimana? Ngerti? Wala farqo, tidak ada bedanya baina antara ayyakuna, adanya zamanan nubuati ketika zaman kenabian, au ba'dahu, atau setelahnya zaman kenabian. Tidak ada bedanya. Misalnya ada kotorannya Nabi Allah Nuh misalnya, maaf ya, dimakan untuk tabarruk, tidak apa-apa. Kok bingung temen? Berkah itu tidak ono, ya berkah tidak ono, mau ngambil belajar.
Coba ente belajar ngerti. Ya. Atau belajar melalui jarine fulan. Jarine fulan. Takono dalile ndi? Ini dalile. Itulah. Paham ini? Nah, dengarkan ini. Dengarkan. Waqa'a dan benar-benar terjadi. Liwa'idin untuk orang yang pernah berceramah. Ada orang ceramah ini. Diceritakan. Orang yang ceramah ini dzikru sifatin Nabi SAW. Orang itu menyebutkan tentang sifat-sifatnya Rasul SAW. Famin jumlati maqalahu, dan dari diantara apa-apa yang berucapnya, lima ya'iduhum, untuk barang siapa yang dia memberikan peringatan kepada mereka. Si penceramah ini ngomong gini, inna baulahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun, lebih baik, min solatikum, dari kepada solat kamu sekalian. Penceramah itu ngomong gitu. Ketahui ya, kencingnya Rasulullah itu lebih baik daripada solat kamu sekalian. Dengar? Paham? Baik. Qala al-Madabaghi Al-Mudabiri mengatakan, wa huwa sahihun, itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Kencingnya Rasulullah lebih baik daripada sholatnya kita semuanya. Wa huwa sahihun wa shawabun, itu sahih, itu benar, tidak ada masalah. Kenapa? Wa yuwajihu, dan pengarahan, wa yuwajahu, dan diarahkan, bi umuri minha, dengan urusan-urusan, dengan takwil-takwil, diantaranya apa? Anna, sesungguhnya, hadal wa'idho, ini peringatan, ini nasihat, yahtamilu, mengandung, annahu, sesungguhnya, min arbabil kashfi, dari bentuk hal-hal yang telah dibuka hijab oleh Allah. Waqad at-tala'ahullahu, benar-benar Allah telah menampakkan kepadanya, Allah Ta'ala, ala riyain, atas riya' fi sholatihim, dalam sholat mereka. Maksudnya gini, kenapa kok penceramah tadi itu mengatakan kencingnya Rasulullah lebih baik daripada sholatnya kita? Karena sholat kita ini hampir masih terkena dengan riya', ingin dipuji orang. Paham? Sehingga kencing Rasulullah lebih bagus daripada suratmu. Atau yuqalu, dikatakan, inna baulahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, yustashfa bihi, bisa digunakan penyembuh dengan kencingnya Rasulullah. Terbukti sahabat meminum kencingnya Rasulullah, dan Nabi mengatakan, engkau tidak akan sakit sama sekali, akan disehatkan oleh Allah, kecuali sakit terakhir waktu engkau meninggal. Yang sakit yang menyebabkan dia wafat, meninggal. Ada itu, minum kencingnya Rasulullah. Ya Allah, tidak percaya berkaya? Hah? Ada yang tidak percaya, Bu? Ada? Hah? Bahwa nafiun, maka ini kencingnya Rasulullah manfaat. Wa sholatuhum, dan sholatnya mereka, sholatnya kita ini, ghairu muhaqqaqatil qabul, tidak bisa yakin mas yang gobulnya itu diterima di sisi Allah. Kalau kencingnya Rasulullah sudah jelas bisa menjadi penyembuh, sahabat minum kencingnya Rasulullah. Kalau sholat kita belum tentu iyalah diterima, lah enggak, itulah. Faham? Wallahu a'lam bissawab.